dia ada miss, makanya ada istilah surplus dan ada defisit. Ya. Nah, kenapa? Karena pencapaian pendapatan dari tahun lalu tidak sesuai dengan yang sekarang. Maka dia bisa surplus dan bisa defisit. Karena dengan model dengan model kultur dan keanekaragaman pluralisme Indonesia, makanya kita harusnya parlementer. Kembali lagi kita ke tanya ahli di Still the Law. Kita sudah kedatangan ahli hukum tata negara, Bapak Abdillah Izai. Gimana Pak keadaannya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semakin segar. Semakin pensiun makin segar. Iya dong, harus semakin bahagia Pak. Iya, memang harusnya. Jadi pada kali ini Pak, kita akan membahas mengenai efisiensi anggaran itu sendiri Pak. Jadi efisiensi anggaran ini apakah bersifat rasional atau hanya kepentingan politik belaka? Itu Pak. Ya. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas efisiensi anggaran. Kalau menurut Bapak pribadi Pak, efisiensi anggaran itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih moderator Godong Tericeki Antik pagi ini. Ya. Kalau kita bicara efisiensi anggaran, sebetulnya perlukah efisiensi itu dilakukan? Itu juga pertanyaan kita. Dan bagaimanakah efisiensi itu bisa dianggap sebagai yang konstitusional di dalam konteks seperti ini? Nah, kalau kita lihat selama ini memang dalam penganggaran yang ada di APBN dan di semua yang ada, memang kita melihat banyak markup yang terjadi. Dan kita tuh harus akui. Banyak korupsi yang terjadi sebagai akibat dari sistem penganggaran kita yang masih compang-camping. Karena saya mantan pejabat dan membidangi itu. Ya. Jadi oleh karena itu efisiensi itu memang penting adanya. Memang dibutuhkan bagaimana uang negara, uang rakyat itu bisa diberikan kepada pas. Sesuai dengan tujuan yang ada. Jadi tidak menyimpang dari kebutuhan yang di luar kita prediksi semula. Nah, karena itu efisiensi itu memang butuh kita lakukan. Nah, tetapi bagaimana apakah efisiensi yang dilakukan saat ini sudah menjadi sesuai dengan semangat efisiensi dan konstitusional untuk mensejahterakan rakyat? Jawabannya angkut memang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa? Kalau efisiensi itu adalah menggunakan uang itu seefisien mungkin untuk penyampaian tujuan keuangan negara itu, tapi sekarang ini kan banyak yang tidak. Banyak yang tidak linear untuk efisiensi itu sendiri. Organisasi misalnya, ya di samping satu pihak dikatakan efisiensi, tapi organisasi negara dibentuk sedemikian rupa, sebanyak-banyaknya. Seolah-olah beda dulu zaman Pak Jokowi bahwa dia mengangkat tim suksesnya itu jadi buzzer. Ya, tapi zamannya Pak Prabowo mengangkat tim suksesnya itu jadi menteri atau wakil menteri dan dimasukkan di dalam komisaris dan lain-lain. Dan itu yang menjadi catatan kita. Apakah itu efisien jadinya apa tidak? Ya. Kemudian anggaran yang diefisienkan itu pun juga apakah sudah digunakan sesuai dengan semangatnya? Ya. Orang masih berdebat tentang MBG misalnya. Orang masih berdebat dengan berbagai macam kegiatan yang ada kalanya tidak sesuai dengan semangat Pak Prabowo sendiri yang untuk menghabiskan korupsi dan segala macam. Tapi nyatanya masih juga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam konteks penggunaan keuangan negara. Ini yang kita lihat. Nah, jadi kelemahan kita itu memang kita melihat sistem presidensial kita ini sesat juga sih. Ya, kenapa sesat juga? Kenapa? Karena selalu saya kuliah mengatakan sistem presidensial kita ini adalah sistem yang sebetulnya liberal, sangat liberal. Sistem pemerintahan yang liberal itu adalah presidensial. Jadi tidak ada satupun di negara kita itu yang bisa menjadi pengontrol pemerintah. Sehingga apapun keinginan presiden akhirnya diiyakan saja. Undang-Undang 39 dirubah, Kementerian Negara dirubah begitu saja, toh. Kebutuhannya besok sekarang dirubah. Jadi otoritarian
hukum itu terjadi untuk menjustifikasi apa yang diinginkan oleh presiden. Itu yang kita lihat. Itu yang Oke. Jadi terjadinya ketimpangan presidensial itu sendiri ya Pak ya? ya, Jadi posisi dari presiden itu saat ini terlalu berkuasa, ya. sedangkan dalam untuk penentuan anggaran itu merupakan fungsi dari legislatif seharusnya Pak. Kewenangan anggaran, karena fungsi dari DPR itu ada 3. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi controlling. Fungsi anggaran itu di Amerika Serikat dalam sistem presidensial itu ada di Kongres. Makanya resiprokal karena dibatalkan, nama tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan kewenangan yang ada pada pemerintah. Karena kewenangan itu ada pada Kongresnya. Nah, itu yang terjadi di kita itu tidak ada. Di kita itu tidak ada, kewenangan itu ada pada DPR, tetapi DPR tidak real dapat melaksanakan kewenangan itu. Kenapa? Karena dia tidak punya jaring-jaring sampai ke daerah untuk melakukan perencanaan penganggaran, sehingga kebutuhan terhadap negara ini lebih dikuasai oleh pemerintah. DPR hanya tukang. Iya, iya benar. Itu yang terjadi. Nah, sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh pemerintah itulah yang jadi. Apalagi kita melihat bahwa cara perhitungan penganggaran itu dihitung berdasarkan asumsi pendapatan tahun yang lalu. Ya, sehingga apa yang dikatakan Pak Prabowo tadi, kita akan menghabisi defisit anggaran. Itu angkat tangan saya. Mungkin nggak itu Pak? Apalagi dengan pembayaran utang yang sedemikian rupa, kebutuhan yang semakin mendesak, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu pun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang diomongkan adalah 7% segala macam, 5% aja masih kita ngos-ngosan di dalam hal ini. Berarti itu merupakan pendapat yang membual ya Pak? Boleh, jangan dikatakan pembohongan. Kalau saya tahu Presiden Pak Prabowo punya semangat, cuman tidaklah linear dengan apa yang ada di bawahnya. Karena dia tidak coba ahli semuanya, toh. Ya, itu yang kita lihat. Ya, dan yang paling merana sekarang itu kan kewenangan itu ada daerah. Kalau pemerintah pusat dia tergantung Pak Prabowo sendiri lah, dia yang ngatur semuanya karena itu adalah kewenangan yang ada pada pemerintah pusat. Oke. Jadi tadi Bapak menyampaikan seharusnya anggaran itu merupakan fungsi dari DPR atau fungsi dari legislatif. Nah, jadi efisiensi anggaran ini Pak, apakah ini kan kebijakan dari eksekutif kita Pak. Nah, apakah ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak Pak? Menurut Bapak? Sepanjang DPR tidak kontra juga sih. Itu aja persoalannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi ketatanegaraan Pak, apakah efisiensi ini boleh? Boleh. Efisiensi itu boleh. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945, apakah bertentangan? Jadi kan perhitungan APBN itu adalah diasumsikan adalah pendapatan tahun yang lalu. Sedang real pendapatan itu ada pada tahun yang sekarang. Iya kan? Nah, maka dia ada makanya ada istilah surplus dan ada defisit. Nah, kenapa? Karena pencapaian pendapatan dari tahun lalu tidak sesuai dengan yang sekarang. Maka dia bisa surplus dan bisa defisit. Nah, oleh karena itu defisit dan surplus itu bisa maklum bisa terjadi. Cuman jangan terlalu banyak. Nah, lagi sekarang adalah APBN itu dasarnya adalah pertimbangan pendapatan tahun lalu. DPR nyetoknya seperti itu. Makanya DPR tidak punya kewenangan yang jauh terhadap rincian penggunaan anggaran itu. Sehingga pemerintah bisa melakukan perubahan anggaran yang tidak mengubah kegiatan program. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan perubahan karena tidak ada manfaatnya, ya dialihkan anggaran itu. Inilah yang kadang-kadang dilakukan sewenang-wenang, sehingga harusnya itu dilaporkan kembali ke DPR. Harusnya ada laporan kembali ke DPR bahwa anggaran itu makanya di DPR meninjau seperti itu. Oke. Karena ada fungsi anggaran dari DPR. Lalu ya sebenarnya kalau dari pandangan Bapak, apakah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini itu didorong
oleh kebutuhan fiskal atau hanya pertimbangan politik, Pak? Kalau dikatakan sebagai kebutuhan fiskal, iya juga. Tapi kan orang selalu mengkaitkan dengan kepentingan politik 2029. Ya, karena apa? Karena semua kegiatan itu bau-baunya rada-radanya ke sana katanya kan. Iya. Ya, jadi kenapa sih kok ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya Koperasi Merah Putih? Iya. Sudah kemudian ada MBG. Betul. Dan apakah semua orang itu memang butuh MBG? Nah, kelihatan Jadi pertanyaan besar ya. sangat menjadi pertanyaan besar. Kenapa anak saya masih butuh juga di MBG di sekolah? Iya. Ya kan, anak profesor itu, anak bupati segala macam dia dapat dengan MBG dia. Iya. Dia tergolong adalah mampu. Jadi makanya MBG itu rasanya masih kurang-kurang menjadi membingungkan kita. Betul, Pak. Ya, membingungkan. Merah Putih dulu ada yang di desa. Koperasi Merah Putih. Enggak, yang sebelumnya Koperasi bukan koperasi. Yang sudah dulu eksis. 1 miliar 1 desa, Pak. Ya enggak di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kan ada ya. Apa namanya? Saya lupa juga namanya. Koperasi pertanian. Saya penelitian itu kemarin. Ya, dan itu pertanyaan kita, apakah itu koperasi atau apa? Yang bersifat sentral. Yang Merah Putih Atau hanya bisnis itu koperasi atau apa? pemerintah? Itu dia. Kan itu, Pak. Apakah koperasi itu apa sih? Iya. Mana anggotanya? Benar. Mana simpanan pokoknya? Mana simpanan? Siapa yang menjadi anggotanya? Mana rapnya? Karena kalau tidak jelas seperti itu, ya mirip-mirip usaha yang seperti TPP itu, dong, Pak. Semuanya dia adalah dananya dana pemerintah Iya. yang diputar di situ. Tapi nggak jelas dari segi pengurus, rancangan anggarannya dan sebagainya. Saya belum mendalami betul, dan tapi di dalam saya ngelihat ini apa-apaan ini kok ada lagi Koperasi Merah Putih. Padahal kalau dia unit usaha di di desa itu ada di ujung lidah saya. Oke. Jadi Koperasi Merah Putih itu, Pak, informasinya dari pemerintah itu pemotongan biaya distribusi, Pak. Jadi barang-barang yang ada di koperasi itu langsung didatangkan dari pusat. Saya dari dulu mengusulkan itu ke pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah nggak sanggup. Ya, dan itu yang harus dilakukan pemerintah daerah. Sehingga Mataram menjadi bahkan saya menawarkan pos menjadi tempat pemotong distribusi ke daerah. Jadi kalau sekarang itu kan langsung dia ke Indomaret, langsung ke Alfamart, dan kita harganya jadi murah. Betul. Karena itulah jadi mati semua usaha yang UMKM-nya jadi usahanya. Jadi itu yang dilakukan, setuju saya. Tapi apakah itu harus koperasi? Badan usaha milik desa. Oh, BUMD. Iya, karena anehnya Ya, emang itu melibatkan rakyat kan nanti. kita punya BUMDes. Iya. Dan sudah ada BUMDes yang mempunyai aset miliaran. Tapi kemana dia sekarang? Apakah dia mau bersaing dengan Koperasi koperasi? Merah Putih ini. Ya, ini yang jadi. Nah, jadi hakikat koperasi sebagai badan usaha yang bersifat kekeluargaan itu apakah muncul di Koperasi Merah Putih? Enggak juga. Nah, efisiensikah kita ke situ? Kalau pemerintah berbisnis, saya setuju saja. Tapi jangan di situ sarangnya korupsi lagi. Karena selama ini coba lihat di seluruh Indonesia yang namanya badan usaha milik daerah. Udah ada yang berhasil beberapa ya. Apa yang berhasil? Tidak banyak. Itu titipan uang untuk ditarik oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan dia. Jadi barang itu korupsi gaya Kayak baru. dan itu sudah lama terjadi sih. Iya, jadi pertanyaan juga, Pak. Kita ini efisiensi, tapi banyak program-program baru. Kembali lagi kita tidak kalau saya pribadi, saya mungkin tidak memiliki hak penuh untuk mengkritik program-program baru presiden ya, Pak. Tapi
Saya rasa hal yang aneh ketika beberapa sektor yang justru sangat penting untuk tidak dilakukan efisiensi itu justru terkena efisiensi. Lalu pemerintah membuat beberapa program, yang mana program itu yang kita tahu banyak sekali masalahnya. Contoh MBG. Oke, MBG itu ada karena untuk menjaga 4 sehat 5 sempurna anak bangsa. Tapi pertanyaannya, apakah setiap daerah itu sama makanannya? Bahkan yang mirisnya itu ada yang basi. Bahkan ada lagi kasus lain yang mobil MBG nabrak anak SD, itu kan sangat aneh jadi Pak. Ya, memang kita sentralisasi, kita terlalu pulau. Semuanya makan beras, harus makan beras. Ya. Kalau saya pergi ke Gorontalo, orang di situ makan jagung. Ya. Pergi ke Ambon, orang makan pisang. Pergi ke Mentawai, orang makan sagu. Pergi, tidak semuanya makan beras. Apakah ubi, sagu itu tidak bahan pokok yang gizinya? Kenapa kok harus disamakan? Kita terlalu semuanya, ini kan gaya kepemimpinan yang terjadi sejak zaman Pak Jokowi, kan itu yang terjadi. Semuanya harus makan beras. Ya. Semuanya harus. Padahal setiap daerah ada kekhasannya masing-masing. Kemerdekaan daerah itu, otonomi daerah itu sepertinya mati dengan cara pendekatan seperti ini. Karena kembali ke pusat semua. Ini pusat semua. Oke. Jadi beban di punggung Pak Prabowo itu luar biasa beratnya, karena semua dia handle. Daerah itu tidak dianggap sebagai orang yang mampu. Ya. Kita maklumi, ya, kenapa ke daerah itu sarang korupsi selama ini. Iya, tetapi bukan begini solusinya. Tapi solusinya itu harus bagaimana daerah itu bisa berdaya dan diawasi seketat mungkin. Mana yang tidak mampu ditidurkan. Bukan dimekarkan gitu. Bukan dimekarkan. Sekarang dimekarkan seenaknya. Lalu dibangkitkan. Ada daerah yang hanya pendapatan atas di daerah itu 5%. Enggak, gimana dia mau hidup? Yang ada mati daerahnya Pak. Sehingga dia selalu menginginkan datangnya dari pusat. Makanya dana transfer yang diharapkan, tidak dana yang sebetulnya hasil. Saya tidak setuju juga kalau mau mengatakan dana transfer gitu kan. Tapi itulah realitas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Karena muncul dana transfer itu dalam undang-undang itu dengan menghabisi Undang-Undang 33 2004. Gitu. Ya. Bahkan tahun kemarin Pak, dana daerah itu dipotong sebanyak 50 triliun Pak. Nah, Bervariasi. Tapi jumlahnya itu ada 56 triliunan. Jadi kan di dalam sumber pendapatan daerah itu ada beberapa. Ada pendapatan asli daerah, ada dana DBH, dana bagi hasil, ada dana DAU, ada dana DAK, ada dana otonomi khusus, dan dana istimewa. Sebetulnya bagaimana kita harus klasifikasikan masing-masing ini. Mana yang boleh dipotong, ada mana yang boleh dipotong dan tidak. Tapi yang paling banyak dipotong itu adalah DBH. Dana bagi hasil. Oke. Kenapa ada potong? Tahu saya. Memahami DBH itu dengan Undang-Undang 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 itu hampir mirip. Cuman Undang-Undang 1 2020 itu mempunyai pemerintah pusat punya kewenangan yang lebih untuk mengambil. Nah, dana DBH itu dana bagi hasil dari pendapatan yang bersumber dari daerah itu. Apakah itu PPH, apakah itu tambang, mineral, apakah itu hutan, apakah itu, dan semua yang perlu terpisah di dalam masing-masing undang-undang secara sektoral. Tapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 persentasenya itu dirumuskan di dalam itu. Nah, oleh karena itu DBH itu adalah anggaran pendapatan yang menjadi haknya daerah. Seharusnya seperti, tapi dipotong. Nah, itu dipotong ya. Kita jawab gitu ya. Jadi hak daerah. Kalau dia menjadi hak, maka dia tidak boleh dialah yang menentukan mau kasih berapa. Nah, itu pendekatan pusat gitu kan, itu kan lain persoalannya. Jadi dia DBH itu nggak bisa dipotong.
Harus diberikan. harus diberikan. Berarti tergantung daerahnya, mau ibaratnya kalau kita manusia ikhlasnya berapa, Ya. gitu Pak. Nah, begini, bolehkah pemerintah pusat mengambil uang daerah yang tidak terpakai? Kan itu yang ada persoalannya. Oh, iya. Dana-dana idle yang ada di daerah yang bisa hanya ditaruh di deposito dan tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena dana itu tidak bergulir di pasar, boleh. Boleh diambil kalau Boleh. dipakai. Nah, kalau tidak dipakai, tetapi itu tidak dalam arti menjadi milik pemerintah pusat. Oke. Tapi dia itu dipinjam. Oh, Jadi dia tetap menjadi milik haknya daerah. Tidak ada satu daerah yang komplain terhadap itu. iya. Kalau pernyataan dari Menteri Keuangan kita, Pak, ini dana daerah ini dipotong karena daerah itu banyak menyimpan dananya untuk menjadi deposito, Pak. Iya. Iya, Bahkan sampai 200 triliun. betul. Saya setuju dengan Pak Purbaya karena dana-dana idle itu tidak melakukan pertumbuhan karena daerah itu tidak mampu menggunakan uang itu seefisien mungkin untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau saat Nah, makanya uang itu, saya pakai dulu uang itu. Nah, harusnya Pak Purbaya kayak begitu. Ini uangmu nggak kamu pakai kan? Kamu pakai dulu. Saya Boleh. pinjam dulu ya. Boleh. Ya Pak. Oke. Atau pemerintahan pusat dalam kondisi yang sedang seret, Iya. uang yang tidak kamu pakai ini kayak pakai dulu, boleh. Oke. Tapi tidak, arti kata tidak diambil. Kalau itu uang dari instansi vertikal boleh diambil. Kalau dari instansi Vertikal boleh diambil dan jadi dan itu menjadi utang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oh. Itu khusus dana-dana DBH atau uang daerah yang idle yang diambil tadi. Jadi kita harus makanya bagaimana kita memahami konteksnya negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu saya katakan negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah khas dan mempunyai ciri yang berbeda dari negara kesatuan manapun di dunia. khasnya negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 itu general. Itu norma yang bersifat teoritis. Tetapi dia tidak bisa dibaca lepas dari pasal 18. Iya kan? Iya. Iya. Di pasal 18 itu ada pokok pikiran yang ada di situ. Yang tidak bisa disimpangi. Tetapi Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang, semacam Undang-Undang tidak memperhatikan itu. Sehingga daerah sepertinya mati suri. Malah daerah yang ditekan ya. Kayak pasrah jadinya Pak. Ya udahlah. Kenapa? Karena memang persoalannya persoalan politik juga. Kenapa? Siapa kepala daerah? Siapa kepala daerah? Iya. Kepala daerah adalah orang partai politik. Iya. Orang partai politik. Bagaimana partai politik di Indonesia bersifat sentral juga. Pernah apa kata Caimin yang menentukan Indonesia itu hanya 9 orang, hanya pimpinan partai politik. Hei, gubernur, kamu jangan macam-macam, kamu sepecat. Bahkan presiden pun bisa diatur kan Pak. Iya. Izin. Ya itu ya. Jadi kalau kita lihat rezim Bapak Prabowo Subianto ini kan Pak, memang dia mengawali kepemimpinannya itu dengan efisiensi secara besar-besaran. Bahkan banyak sekali sampai demo ya masyarakat kita tahu. Lalu menurut pandangan Bapak bagaimana setelah 1 tahun berlalu ini, apakah ada hasil atau justru bagaimana Pak? Karena pemanfaatan uang yang hasil efisiensi itu hanya fokus MBG, merah putih, dan sampai saat ini hasilnya apakah sehat-sehat anak-anak itu? Racungan yang ada Pak. Apakah itu merah putih sudah jalan apa belum? Iya. Ya kan? Nah, itu yang tapi kebutuhan lain, pendidikan dan lain-lain itu masih quote unquote ya Iya. terkesampingkan untuk sementara. Dan itu sebenarnya apa ya, menjadi rahasia umum. Ya. Jadi kalau misalnya
Contohnya kayak MBG Pak. Di bulan puasa ini kan tetap ada MBG. Bahkan saat itu diberikan MBG. Yang lucunya seperti ini Pak. Kalau saya lihat di TikTok ya Pak, kan biasanya itu ada pakai ompreng. Nah ini ada pakai tote bag. Dan tote bagnya itu pun harus dikembalikan. Isinya hanya telur rebus, susu ini. Ya kalau seperti itu ya bener dong kata Saya aku. tiap hari ngeliat MBG. Iya, bener. Karena di rumah ada MBG di rumah. Kasih aja berapa belas ribu ke orang tuanya itu udah bisa dia makan. Ya. Seperti itu Pak. Jadi saya sebenarnya saya tidak terlalu ahli tentang hukum tata negara ya Pak. Tapi saya sangat penasaran Tapi sebenarnya. pengen jadi tata negara ya. Wah, tapi sebenarnya saya penasaran apakah pemerintah ini kalau membuat kebijakannya, kita tahu semua atas dasar politik ya Pak. Saya juga sebenarnya dari saya kuliah hukum juga agak sedikit begah melihat perpolitikan ini. Tapi apakah mereka tidak punya sedikit nurani saja dalam memberikan kebijakan itu? Semua sektor tuh harus benar-benar dipertimbangkan. Apakah ini perlu atau tidak gitu? Apakah memang harus kita negara hukum ini memang ya sudah lebih condong ke politik, lebih condong ke keuntungan pribadi ataupun pejabat-pejabat, atau Ya. memang tidak bisa dilihat dari segala sisi seperti itu Pak? Kalau saya kuliah mungkin sih masih mengatakan kuliah. Iya, Pak. Apa hubungan hukum tata negara dengan politik? Ya. Jangan seperti jalan tol kata saya. Mobil dan jalan tol. Kenapa di jalan tol itu mobil itu bisa kiri kanan untuk memacu. Iya. Tetapi jadilah seperti jalan kereta api. Harus semuanya ikut lokomotif, ikut rel yang telah ditentukan. Tidak bisa nyalip-nyalip. Iya Pak. Tapi di dalam ini karena politiknya itu adalah mobil di jalan tol tadi bisa kiri kanan dia. Ini yang terjadi di kita. Iya Pak. Nah, Iya Pak. ya karena politik lebih jadi primadona. Iya, saya dulu pas sebelum jadi dosen agak tidak terlalu pusing Pak melihat kebijakan pemerintah. Oke, silahkan ya, saya Tetapi- sudah coba pegang. Pas jadi dosen, ini saya harus ngomong atau enggak ya gitu. Ya, tapi hidup tanpa politik juga nggak bagus sih. Iya, itu yang menjadi bunganya ya Pak. Itu yang jadi bunganya. Indahnya bernegara itu adalah politik. Ada politik itu. Tapi memang jangan sampai dia seperti mobil di jalan tol tadi yang bisa nyerempet kiri kanan dan segala macam. Sehingga karena aturan jalan tolnya aturannya terlalu fleksibel di kita. Kiri kanan, kiri Tetapi kanan. sebetulnya undang-undang dasar itu tidak terlalu fleksibel sebetulnya. Tetapi ada ya konstitusionalismenya yang tidak jalan sama sekali. Berapa banyak orang mengatakan ya negara ini adalah konstitusi atau tidak? Gitu. Iya. Karena banyak sekali yang tidak diperhatikan. Ya, yang banyak sekali yang hanya berdasarkan keinginan. Ya, di efisiensi dasarnya hanya keras. Iya. Iya, impres. Impres. Itu berarti seolah-olah itu memang haknya presiden. Presiden. Tidak ada haknya DPR Iya. untuk mengalihkan beberapa sedangkan tadi dikatakan kewenangan fungsi anggaran itu ada di DPR. Ya, cukup dengan impres, perintah. Impres itu kan perintah. Ya, sifatnya adalah vertikal. Dengan daerah harusnya tidak bisa diperintah karena dia otonomi. Ya, otonomi dia punya hak untuk mengatur rumah tangganya, untuk mengelola uangnya sendiri yang dikontrol oleh pemerintah pusat. Bahwa itu lah bikin APBD sekarang itu kan harus Kemenkeu, Iya. harus Kemendagri. Kalau ya Iya. untuk Berarti melakukan sentralisasi kekuasaan saat ini sangat lengkap dan kuat ya Pak ya. oh, iya itu yang terjadi itulah saat ini. Memang ada beberapa tipe kepemimpinan. Pak Prabowo pengennya adalah, tapi kalau hanya Pak Prabowo mungkin bagus sih karena dia punya semangat yang kuat gitu. Tapi pelaksanaannya memang agak susah juga. Itu menjadi pertanyaan besar Pak. Impres dari Presiden efisiensi anggaran di tahun 2025 ya Pak ya. Impres itu hanya diperuntukkan kepada instansi vertikalnya, Bukan ke bawah. anak buah. Iya ke bawah. Ke bawah, tapi Tapi dia makanya ini yang paling aneh di dalam konstitusi kita yang tidak dilaksanakan.
pasal 18A, hubungan pusat dan daerah itu tidak diatur sedemikian rupa. Betul. Yang diatur itu hanyalah hubungan keuangan. Iya. Duit yang penting di Indonesia ini, tapi hubungan kewenangan itu nggak ada. Diatur sedemikian rupa. Maunya pemerintah pusat seperti itu. Maunya, jadi sifatnya sangat pragmatis sesuai dengan kondisi yang ada. Harusnya kan ada undang-undang tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah. Bahkan Undang-Undang 33 itu dia dibatalkan. Dan itu tuntutan konstitusi yang tidak dilaksanakan. Kenapa? Kalau itu ada, presiden tidak bisa sewenang-wenang. Iya. Kenapa harus rujuk kepada undang-undang tentang hubungan pusat dan daerah itu? Karena itulah yang mengklirkan. Jadi ada dua undang-undang yang mengklirkan sebetulnya. Undang-undang tentang urusan pemerintahan pusat, pelaksanaan dari pasal 18 ayat 5, dan undang-undang tentang hubungan pusat dan daerah, pasal 18 ayat A. Jadi kalau sudah jelas mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah, maka bagaimana hubungan pelaksanaan itu dengan pemerintah pusat itu diatur dalam undang-undang tentang hubungan Pusat dan daerah. Nggak ada sampai sekarang. Dan Maka dari urusan pemerintah pusat dan daerah hanya diatur dalam Undang-Undang 23 sedemikian rupa. Padahal itu undang-undang yang harusnya bersifat rujukan dari semua undang-undang yang terkait dengan kepentingan daerah. Saya sepakat tadi Pak, ketika Bapak bilang harusnya urusan itu kan memang lebih banyak diurusi oleh daerah, bukan ke pusat. Karena kalau ke pusat semua jadi keteteran dong. Dan pelaksanaannya pun jadi amburadul. Sekecil-kecilnya negara kesatuan di dunia ini, tetap adanya pendistribusian kekuasaan. Iya. Ya. Yang paling kecil melakukan pendistribusian kekuasaan ke daerah itu, yang namanya desentralisasi itu adalah Perancis. Ya, tapi semuanya punya desentralisasi. Dan desentralisasi itu mempunyai otonomi. Otonomi itu ada berbagai macam, dan salah satunya adalah hak untuk mengurus dirinya sendiri itu ya otonomi politik misalnya. Ya. Sedangkan yang sekarang ini lebih ke sentripetal. Artinya ya ditarik semua ke pusat pelan-pelan tanpa memperhatikan daerah. Sejak zaman dua periode yang lalu itu semuanya makin kental ditarik. Makin kental ditarik. Dan sebetulnya saya mau menerbitkan buku saya tentang otonomi itu, tapi karena nggak ada artinya bagi pemerintah untuk itu sampai hari ini nggak ada saya terbitkan. Udah banyak yang minta tolong diterbitkan. Kita baru mau bilang mau minta tanda tangan nanti Pak. Apa itu? Bukunya. Sebetulnya kan nggak katakan, kalau kita melihat dari historisnya Indonesia dan dilihat dari Undang-Undang Dasar sebelum perubahan dan setelah perubahan, itu jelas sebetulnya linearitasnya. Indonesia tidak pernah mengatakan dirinya negara kesatuan di dalam filosofinya. Mana? Secara filosofi ada negara kesatuan? Yang ada adalah negara persatuan. Oh iya. Negara persatuan itu adalah federal. Sedangkan kita menyebut NKRI. Tetapi karena federal itu adalah sangat lemah di dalam konteksnya, bisa lihat aja Catalonia, lihat saja Herzegovina, ya itu dengan hanya referendum lokal dia bisa berdiri sendiri kan. Ya, negara-negara Balkan itu lepas dari Soviet dengan hanya melakukan referendum lokal. Nah, oleh karena itulah Yamin, SPOMO dan lain-lain menyepakati adalah kita kesatuan, Einheitsstaat. Maka muncullah dia di dalam pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itulah. Tetapi negara kesatuan Indonesia tidak sama dengan negara kesatuan lain. Karena pandang historis tadi, tarik-menariknya sangat kuat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 146, 2248, sampai dengan yang terbaru pun, tarik-menarik itu di dalam praktiknya terjadi.
Karena pusat kepemimpinan kita gayanya adalah gaya paternalistik, Ya. parental, ya kan? Nah, oleh karena itu gaya kepemimpinan kerajaan itu ada, bahwa saya yang berkuasa. Ya, oleh karena itulah yang terjadi selalu pengennya adalah dari saya. Ikuti saya gitu ya Pak. Itu kan kayak kepemimpinan Ya. yang bersumber dari Jawa, misalkan kan Mojopahit segala macam ya, kan itu yang terjadi. Ya. Nah, Kalau tidak bijaksana, ikuti saya itu akan Bagus. menyebabkan abuse of power juga, Pak. bagus kalau itu dia menjadi dari orang yang sangat baik dan Ya. tapi tidak baik bagi orang yang serakah. Ya. Akan menyebabkan Tapi di dalam sistem dia jadi tidak baik karena tidak ada kontrol. Sekarang kan tidak ada kontrol. Siapa yang kontrol? DPR. Benar. DPR ngangguk-ngangguk aja ya, Pak. Karena semuanya adalah Karena ada kepentingan DPR. Nah, semuanya adalah koalisi dia. Iya. Ada nilai jual, saling jual kan. Kamu mau saya calonkan lagi 2024 atau enggak? 2029 enggak? Kalau enggak tuh kamu cukup di sini aja. Nah itu kamu direkol dan segala macam. Nah kita dan karena dia pimpinan partai politik. Itu yang terjadi di kita. Nah, sehingga negara kesatuan kita tuh menjadi tidak jelas di dalam konteks itu. Seharusnya di dalam Undang-Undang 45 yang perubahan ketiga itu jelas sebetulnya konstruksinya. Tetapi dia lebih ke arah federasi daripada negara kesatuan. Nah, itu yang jadi persoalannya. Nah, itu jadi sehingga itu tidak diikuti oleh undang-undang yang ada di bawahnya. Dia hanya jadi apa namanya? Jadi dasar hukum tapi tidak pernah dipertimbangkan materialnya. Jadi kayak selir Pak. Udah nurut ya. Kalau kamu nggak nurut nono ya gitu. Jadi gitu toh nggak punya Kalau itu power. tuh saya pengen ada kuliah khusus itu. Kenapa? Ada pokok pikiran dalam undang-undang dalam pasal 18 itu yang harus diikuti Iya. oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Tapi kalau itu dimasukkan ya kalau udah bisa seperti ini. Tidak bisa menganggap pemerintah daerah itu adalah bagian dari pemerintah pusat. Iya. Jadinya semuanya itu ini milik saya, kamu ikut saya. Kalau enggak ya nono gitu. Iya. Bagus Gitu, Pak. Kalau mungkin kalau Prabowo sendiri bisa dilaksanakan sendiri ya. Ada Iya. iya Pak, sayap-sayapnya. Tapi banyak, tapi sayap-sayapnya banyak. Tapi yang melaksanakan dia sendiri. Iya. Keluar negeri dia tiap minggu. Iya, tanda tangan Ya, perjanjian. perjanjian hubungan segala macam kan. Nah, itu dan itu sepertinya nggak ada menteri luar negeri kita sih. Iya. Tapi itu kan gaya kepemimpinan ya, boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Di saya nggak ada masalah itu, cuman itu. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Nah, mungkin yang terakhir. Yang terakhir ini lagi, Pak. Closing statement-nya. Ah. Jadi, kita ini kan ada namanya prinsip check and balances system. Nah, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ini ada tidak seimbang lagi nih. Ini eksekutif lebih berkuasa nih daripada legislatif dan yudikatif. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah ini terus dibiarkan ataukah apa desain yang Ideal. idealnya untuk ke depan? Kalau kita bicara tentang check and balance antara DPR dengan pemerintah, ya sebetulnya check and balance itu meluas sekarang ini ya, sampai kepada MK pun juga mungkin check and balance terhadap kewenangan dari DPR. Saya ngelihat bahwa sistem presidensial untuk Indonesia memang tidak tepat dengan waktu keindonesiaan. Watak politik Indonesia. Pengalaman dari 45 sampai 59 yang menggunakan sistem parlementer, ya, itu menjadi acuan bahwa parlementer nggak cocok dengan Indonesia. Iya. Tapi tidak seperti itu sebetulnya. Karena dengan model dengan model kultur dan keanekaragaman pluralisme Indonesia, makanya kita harusnya parlemen dengan pemilihan umum yang bersifat distrik.
Tapi kita lakukan sampai saat ini seperti presidensial dengan semuanya sentralistik. Coba saya tanya ke Mardatila, apakah seorang presiden itu harus orang partai politik? Seharusnya tidak. Kalau presidensial itu mengacu kepada teorinya Montesquieu untuk separation of power, jadi antara kekuasaan itu separate, terpisah satu dengan lainnya. Kalau dia jadi dari orang partai politik, maka dia menjadi tidak terpisah, menjadi kolusi bersama. Itu yang dikatakan dengan authoritarian Demokratik. banyak bukunya sekarang. Ya, kalau mau bukunya nanti saya bisa kasihkan. Nah, boleh tuh. Ini kan saya akan mau belajar hukum tata negara. Iya. Jadi itu yang terjadi. Oke. Kalau dia, makanya saya mengatakan sistem presidensial itu liberal dan sistem yang cuma tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ya kepercayaan lah gitu kan. Iya. Kita lihat dari modelnya pada saat Pak SBY jadi presiden, dia hanya didukung oleh 6% pada saat pencalonan. Harapan orang itu 6% itu dia bisa jadi mandiri, tidak bergantung ke DPR. Tapi apa ternyata? Partai politik kita nengkol di belakang. Dia tidak mau ketinggalan kereta. Dia mau menikmati juga hasil dari pemilihan umum itu. Masuklah menjadi 65% Pak SBY, koalisi Pak SBY di pemerintahan. Ya. Kalau dia sudah berkoalisi bersama, gaya partai politik kita seperti ini. Amerika kemarin kan juga terjadi seperti itu kan. Tapi di Amerika itu kebandirian personal individu di partai politik itu dihargai. Makanya 6 orang dari Partai Republik kemarin itu menyatakan menyeberang kepada Partai Demokrat di dalam hal menginginkan impeach terhadap Donald Trump. Tapi itu risiko politik dia. Nah, ini. Jadi check and balance itu tidak mungkin ada dalam sistem presidensial yang seperti ini. Kenapa? Yang terjadi adalah ya. Kalau ada buku yang pernah saya baca itu Parliament Dictatorship, ya, semuanya ditentukan oleh ya kolusi bersama antara parlemen dengan pemerintah. Dan itu sistem ini memang kita harus lihat. Nah, oleh karena itu dalam sistem presidensial ya harusnya tidak orang partai politik. Iya. Sepakat. Di Amerika kan tidak wajib orang partai politik. Enggak kan? Tapi tetap saja gamenya seperti itu kan. Tapi pasti kalah, Pak. Ya, partai sedikit. ya kan di George Soros siapa si Ross Perot jangan itu kan itu kalah dia. Tapi kenapa? Karena politik di Amerika seperti itu juga. Tidak semua orang-orang Amerika itu juga melek politik kita lihat. Iya. Ya, karena Trump tidak mungkin terpilih kalau orang Amerika itu melek politik. Iya. Ini pembahasan kuliah lagi ya. Oke, ini pembahasan yang menarik ya. Ternyata itu kita perlu berpikir kembali, apakah sistem pemerintahan kita itu sudah pas belum dengan sistem presidensial ini, ataukah kita bisa mempertimbangkan sistem pemerintahan yang lain, ataukah juga bentuk negara kita ini udah pas atau belum? Negara kesatuan atau seharusnya negara persatuan. Ya, tapi kan sepakat kita semua NKRI memang tidak bisa kalau tidak NKRI tahun 45 49 itu kita udah pecah. Udah pecah. Saya pencinta ke NKRI. Makanya disertasi saya itu menginginkan NKRI. Saya tidak mau bagaimana pasal 18 itu diubah menurut saya. Kenapa? Karena tidak punya bahaya untuk negara kesatuan kalau kita lihat ya, kecuali kalau pemerintah pusatnya betul-betul kuat melakukan pengawasan terhadap daerah. Bukan berarti mencampuri urusan daerah, tapi pengawasan. Kalau kejadian yang ada di salah satu bupati di Mentari di Surat Malaka yang sempat ribut. Nah, itu yang mengatakan tentang uang dana tambang
Binatang. Nah, itu Bupati yang akhirnya dia ditangkap kan karena kena korupsi. Ya, itu jangan seperti itu juga karena pengawasan itu. kita sayang ya Pak dengan negara Indonesia ini. Oh iya, dia. NKRI harus Makanya mati. makanya saya mengatakan apakah undang-undang dasar ini memang bisa dilaksanakan apa tidak di dalam konteks negara kesatuan yang ada. Kalau tidak, ya kita lakukan perubahan. Saya pendukung perubahan kelima dulu. Ya, tapi DPR mau merubah, gitu kan? Mungkin kita akan ada pembahasan. Oh, boleh ya. Iya. Dan harus ada sepertinya. Oke. Kayaknya kita harus meminta waktu Pak Ardi lebih banyak lagi. Izin. Kalau enggak, saya bikin podcast sendiri di rumah. Jangan dong, nanti ini viewers kami ke Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, oke, terima kasih. Nanti kita potong ada. Oke. Menarik sih.